Untuk kalian yang ingin mencari indukan ikan gapi, baik untuk pemula maupun untuk kelas kontes, silahkan chat WA ke nomor 0821 4202 1292. Halo Gupi Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Nah teman-teman, sekarang kita berada di Piungan, Yogyakarta. Dan kita sudah sampai di sebuah farm yang begitu hebat, yaitu Kolam Gupi Jogja. Farmnya luar biasa teman-teman. Nah ini kita akan ketemu dengan pemiliknya, namanya Mas Ruli. Sekarang kita langsung ya masuk. Lun. Nah inilah yang namanya Mas Ruli, pemilik Kolam Gupi Jogja. Mantap. Mas, tadi kan kita ceritanya baru aja ke kebun binatang Jogja. Nah kebetulan kita kepikiran, kan dulu kita gagal ya mau kesini ya. Oh iya, kita kan deket ini sama Mas Ruli. Langsung saja kita terus kesini dan kebetulan Mas Ruli baru libur, jadi masih di farm. Nah kita ketemu, nah kita mau lihat-lihat ikan di sini ya Mas, sambil nanti kita tanya-tanya. Nah Mas, wah ini farmnya luar biasa ya. Tanahnya berapa meter ini Mas? 340 Pak ya, tapi sama bangunan yang di belakang. Oh, ya. Kalau ininya sendiri sekitar 250-an. Mantap. Jadi untuk lokasi farm ini sekitar 250 meter persegi teman-teman. Begitu besar ya. Dan kira-kira dimulai berapa tahun yang lalu nih farmnya? Kalau mulai di awal 2019. Nah, diawali di awal 2019 dan ternyata farmnya ini udah keren ya teman-teman. Udah banyak yang kenal ya, bahkan sudah terkenal di seluruh Indonesia. Mas, nah ceritanya dulu gimana kok bisa kemudian terjun ke budidaya ikan gapi? Tahunya dari mana ikan gapi kok sekarang sudah bisa dijual belikan secara lumayan ini hasilnya? Kalau dulu sih pertama emang SMA itu pernah pelihara gapi, tapi dulu yang mungkin cendol lah, soalnya anaknya warna-warni. Nah itu terus bis itu pas kemarin akhir 2018 itu ada teman yang tiba-tiba beli ikan gapi. Nah itu karena lihat ikannya kok jadi tertarik, makanya terus pengen pelihara. Dan mulai November 2018 itu mulai pelihara, tapi ya dari cendol-cendol. Terus karena bisa banyak, maka di awal sekitar Januari 2019 mulai ini. Mantap. Nah sekarang kita lihat ke sini teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, untuk kalian bisa follow Instagram kita Yusuf Gupi Farm supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru ikan-ikan gapi yang ready di tempat kita. Juas. Nah di sini ada banyak piala, wis. Keren. Pialanya banyak banget teman-teman. Wis, ya ini ada piala Raja Borong 3. Terus ini kontes mana nih Mas? Jogja ya? Klaten ya? Klaten ada 2 piala. Wis, mantap. Jadi wah, Mas Ruli ini walaupun baru beberapa tahun tapi kancah pergupian di Indonesia udah tidak diragukan lagi nih. Nah Mas, saya pada waktu kesini itu takjub dengan keadaan farmnya yang penuh dengan ember-ember, tapi semuanya bening-bening ini. Nah, alasan Mas Ruli kenapa kok menggunakan ember sebagai media pemeliharaan ikan gapi itu apa? Kalau di sini sendiri mungkin paling efektif selama saya pernah coba media lain kayak akuarium, ember pernah, terus habis itu styrofoam juga pernah, sampai kolam pun pernah. Itu dari keempat itu yang paling efektif menurut saya ember. Ember selain harganya lebih murah, juga mungkin ikannya itu lebih kuat di ember daripada di akuarium atau di styrofoam. Sebenarnya styrofoam mungkin bagus ya, cuma di styrofoam itu banyak semut apinya, jadi mesti kadang dilubangi ya. Makanya, oh ya teman-teman, perlu diketahui bahwa lokasi ini
ada di lereng pegunungan ya? Ya, dekat enggak sih, tapi dekat Pegunungan Seribu sih. Oh ya, jadi kalau malam itu dingin ya? Ya. Nah, dengan kondisi kalau malam dingin itu ternyata Mas Ruli sudah menggunakan berbagai macam media dan yang paling cocok itu ternyata ember, teman-teman. Jumlah embernya berapa ini sekarang? 200-an. Mantap. 200 ember, teman-teman. Dan semuanya terisi dengan ikan. Nah, sekarang gini. Rata-rata untuk ikan gapi yang dipelihara di tempat ini yang sampai begitu banyak piala di sini, itu andalannya apa, Mas? Jenis apa ini? Kalau saya kan dari awal dulu paling suka Black Musco sama AOT. Jadi ya cuma Black Musco sama AOT rata-rata. AOT-nya tuh dari apa? Jenis Spirtel, Ya. apa lagi, Mas? Krontel, terus Frontal. frontal juga Ya, ada. mantap. Terus habis itu sekarang yang lagi itu Pintel. Terus Mantap. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan amunisi kontes dari kelas AOT, bisa langsung chat ke nomor WA Mas Ruli. Nomor WA-nya berapa, Mas? 085 327 815 321. Atau ini ya. Jadi mantap. Jadi ikannya di sini jos-jos dan sudah terpercaya ya untuk mendapatkan kejuaraan. Nah, Mas, kalau kita lihat di sini itu kan jumlah embernya sangat banyak, Mas. Ya. Kira-kira untuk menangani ikan sebanyak ini Mas Ruli sendirian atau ada karyawan? Sebenarnya biasanya sama istri. Cuman karena akhir-akhir ini nggak mampu sih, ada sih yang bantu-bantu, ada. Mantap. orang Bantu keras-keras ya. bantu bersihin. Oh, Yang iya. terus sama yang apa ya, milih-milih tetap saya sama istri. Oh ya. Oke, langsung kita jalan ke sana ya, Mas. Ya. Kita akan lihat kondisi farmnya. Di sini tuh ada yang ini termasuknya semi outdoor ya. Semi outdoor, ya. Semi outdoor. Jadi nggak kena hujan, tapi ada sinar matahari yang masuk. Nah, di sini ikannya saya lihat nggak ada yang sakit, teman-teman. Semuanya sehat. Jadi semua bird saya lihat, nggak ada yang sakit. Nah, ini kira-kira rumusnya apa, Mas? Biar ikannya kok walaupun kondisi semi outdoor tapi semuanya sehat-sehat, nggak pernah sakit. Karena banyak teman-teman kita yang katanya kalau beli habis itu mati, kemudian pelihara beranak mati semua. Nah, kira-kira rumus dari Mas Ruli supaya ikan di sini tuh sehat ya, nggak pernah sakit itu apa, Mas? Yang pertama kalau saya airnya terjaga. Jadi sering ganti air lah intinya. 1 minggu itu ganti air kalau saya 2 kali. Yang pertama itu, yang kedua nih jangan terlalu padat isinya ikan. Jadi nanti kalau seumpama ya kalau dia masih kecil atau masih berayak sampai umur 1 bulan agak padat sedikit nggak apa-apa. Tapi nanti di atas itu harus dipisah, dibagi-bagi lah, biar mengurangi resiko sakit atau mati itu. Mantap sekali rumusnya. Jadi kalau misalkan sudah sering ganti air total gitu, diganti terus juga nggak masalah ya, Mas? Nggak masalah. Nah, karena sudah dilatih dari sejak kecil ya. Biasanya Coba Ben, lihat Ben. Ini ada albino koi ratier. Wih, mantap banget. Ini walaupun masih beraya, tapi merah di kepala itu sampai lebih dari punggung ini. Jadi hampir 75% ini merahnya. Setengah badan pun lebih ya, Be? Lebih ini, mantap banget. Wah, ini kalau besar ini kayaknya keluar retiernya ya, Mas? mungkin ya, banyak kan kalau retir ya. Cuman biasanya nih jantan itu mungkin 2,5 bulan udah pada keluar. Tapi ini betina biasanya di atas agak 3 lambat bulan, ya. ya. Nah, ini wah mantap banget. Coba sekarang kita lihat ke sana. Oh, di sini tank-tank ya. Seperti di sana itu ya, kecil-kecil. Nah, kemudian kita akan lihat ke sini, teman-teman. Di situ ada baki. Nah, ini baki-baki yang ketinggiannya hanya beberapa senti, ini gunanya untuk apa, Mas? Kalau ini itu dulu katanya yang jual itu sisa bikin donat itu loh. Oh, Nah, jadi ya. karena sisa. Tapi karena ini tebal, jadi tak beli aja. Oh, jadi daripada nggak kepake dibeli murah, Iya.
Bisa dipakai untuk ini Ya, untuk apa? paling efektif kalau ini pembesaran, Pak. Pembesaran paling cepat lewat kayak gini. Soalnya dia Dari budaya loh. ya budaya sampai itu paling cepat kalau menurut saya yang bagi ini yang donat, box donat itu. Nah, sekarang kita masuk ke pakan yang dipakai. Mas, untuk budaya di sini itu dikasih makan apa? Kalau budaya polaret, Pak. Polaret Ya, dari umur polaret itu dari 2 hari, 3 hari itu langsung polaret. sampai umur Sampai umur mungkin sekitar 3 minggu atau 1 bulan. 3 minggu sih, biasanya 3 minggu terus ganti langsung ke Autohim B2. wah, mantap. Ya. Jadi biaya operasionalnya di sini tidak begitu tinggi ya, karena tidak mengandalkan Artemia. Jadi dari budaya polaret setelah kira-kira 3 minggu ganti pelet Autohim untuk ukuran B2. Mantap. Terus untuk kolam-kolam ini juga untuk pembesaran juga ya, Mas? Iya, pembesaran juga ini, Pak. Dan saya lihat ini apa baru ini? Apanya? Lokasi kolamnya ini baru atau lebih duluan Ini malah ember? pertama kali dulu bikin itu kolam dulu, Pak, daripada ember juga. Oh gitu. Malah kolam duluan, jadi habis kolam ini baru ke ember. Ya mantap. Ya. Wah ini makanya teman-teman, semua ember di sini bening-bening, nggak ada yang kotor. Karena seminggu sekali, 2 kali seminggu itu ganti air teman-teman. Dan ikannya itu karena dari budaya sering gonta-ganti air, jadi ya nggak masalah ganti air dengan frekuensi 2 kali seminggu. Jadi mantap banget. Nah kalau kayak gini ini fungsinya buat apa, Mas? Ini buat mengefektifkan biar beranaknya, Pak. Nah ini kan soalnya kalau di ember nanti anaknya kadang kemakan, makanya gitu. pakai kayak gini. Karamba ya? Ya, karamba. Nah ini karamba ala kolam Gupi Jogja. Pakai bambu-bambu seperti ini teman. Nah ini bisa dicontoh ini. Ya mantap sekali. Dan ini sangat efisien karena budaya langsung turun ke bawah. Mantap. Nah ini juga kolam-kolam semua di pinggir-pinggir. Ini bahkan sekarang sudah menjurus ke pelatih. Iya. Pelatihnya jenis apa, Mas ini? Ini kohaku tapi dicampur sama firecracker. Nggak tahu nanti jadinya apa. Soalnya indukannya yang firecracker mati ya betina. Oh, diserang sekarang ya. Iya. Oke, sekarang kita review raknya ya, Mas Ruli. Oh, iya. Ini raknya berbahan apa ini? Bajarnya Baja ringan. Ketebalan berapa? itu yang 0,75. 0,75. Mantap. Jadi ini dibuat susun Iya. sehingga muat banyak ember ini. Iya. Kalau embernya satu piece ini harga terakhir berapa? Pembelian terakhir? 20.000. Cuma 20.000 teman. Jadi 20.000. murah banget. Jadi 20.000 dapat 1 ember dan ini bisa kita gunakan untuk pembesaran budaya. Nah, saya mau tanya lagi, Mas, kalaupun Mas Ruli menggunakan ember-ember seperti ini, apakah masih juga menggunakan sistem selektif, jadi sortir pertama untuk jantan, betina dan seterusnya? Kalau buat indukan harus, Pak, biar jaga kualitas Ya, ya. supaya nggak downgrade ya. Ya, itu. Ya, jadi makanya saya lihat tadi di ember-ember itu ada yang betinaan saja, ada yang jantanan saja. Ya, karena Mas Ruli tetap ya mempertahankan kualitas di sini, jadi tidak sampai terlambat memisahkan jantan betinanya supaya tidak kawin dini. Oke, ini kalau misalkan kita mungkin Mas Ruli masih ingat ya, untuk satu rak ini panjangnya berapa, Mas? Panjangnya 5 meter itu, Mas. Ukuran ini Panjangnya 5 meter ya. dengan tampungan ember 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 nih ya? Ya, 30. Garis ini 10, terus ini kan 3 Ya. atasnya. Nah, jadi kalau kalian ingin mencoba juga membuat rak seperti ini, ternyata tidak begitu mahal, teman-teman. Kalau satu rak ini dengan panjang 5 meter, butuh dana berapa kira-kira? Kalau dulu pas harganya masih murah, masih per batangnya itu 62, itu cuma 900. 900 dapat rak sepanjang ini tuh. Tapi sekarang harganya kayaknya udah 100 ribuan. Harga jaringan itu Ya. itu mahal. Dan embernya mungkin ya taruhlah sekarang 25.000, ini masih ringan ya. Jadi
masih oke untuk kita beli karena termasuk masih murah daripada kalau kita menggunakan tank dengan ukuran air segini, wah udah 100 lebih ya. Oke, Mas Ruli, terima kasih sekali kita udah bisa main ke sini dan banyak ilmu yang kita dapat. Jadi kita mohon pamit ya, dan kita pamitan ke pemirsa ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dan salam gini Mas, ngobrol.